Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat derajat ilmu dan orang-orang yang berilmu. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri umat teladan manusia, pembawa risalah kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW telah wafat, namun risalah beliau terus hidup, terus mengalir dalam jejak para ulama. Mereka lah penerus perjuangan, pelita umat, dan penjaga kemurnian agama. Maka dengan ini izinkan kami mempersembahkan Syahrul Quran dengan tema Ulama Pewaris Para Nabi. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk mencintai, menghormati, dan meneladani para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 hal penting yang harus dipahami dari konsep ulama pewaris para nabi. Yang pertama adalah ulama sebagai pewaris nabi. Ulama adalah orang-orang yang mendalami agama dengan ikhlas, menyebarkan kebenaran dan membimbing umat agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih penting lagi, mereka memiliki akhlak yang mulia dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 28. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dari ayat yang telah dibacakan tadi menjelaskan tentang kemuliaan para ulama. Mereka adalah orang-orang yang takut pada Allah karena ilmunya, bukan karena hafalan semata, tetapi karena pemahaman dan hati yang tunduk. Yang kedua adalah ilmu sebagai warisan utama. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan harta, istana, ataupun kekuasaan, melainkan beliau meninggalkan ajaran agama, Al-Quran, Sunnah, dan teladan kehidupan. Ilmu inilah yang membebaskan manusia dari kebodohan, kesesatan, dan kehancuran moral. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, jika kita amalkan dan kita sebarkan, kita termasuk penerus perjuangan para nabi. Di zaman digital ini, arus informasi begitu cepat. Banyak yang berbicara tentang agama, namun tidak semuanya berilmu. Maka penting bagi kita untuk mengikuti ulama yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tidak fanatik buta, namun tidak mencela ulama, mendoakan, menghormati, dan belajar dari mereka.
Karena tanpa ulama, umat berjalan tanpa arah, seperti kapal tanpa nakoda atau umat tanpa cahaya. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama bukan hanya sekedar orang pandai, tetapi orang yang ilmunya membawa kita menuju jalan kebenaran. Marilah kita hidupkan majelis ilmu, ikuti bimbingan ulama, dan sebarkan cahaya ilmu dimanapun kita berada. Semoga generasi kita menjadi generasi yang mencintai ulama, dan dengan ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kami tutup syarih ini dengan satu pesan: hidupkan ilmu, cintai ulama, dan warisi cahaya kenabian. Sesungguhnya yang benar berasal dari Allah, dan yang salah berasal dari diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum